Bukan usia yang membuatmu lemah, tapi kebiasaan yang kamu abaikan setiap hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di talk show Usia Emas Hidup Kuat Aku Raka. Dan hari ini, kita akan membongkar satu kenyataan pahit, tapi penting. Ribuan pria Indonesia di atas usia 60 tidak lagi merasa dirinya sendiri. Bukan karena penyakit. Di kampung saya di Sleman dulu kakek-kakek selalu aktif. Ke pasar, ke masjid bercocok tanam. Sekarang banyak yang hanya duduk di teras mema. Raka itu bukan sekadar usia. Itu tanda bahwa. Dan aku merasa sangat beruntung. Bisa duduk bersama sosok luar biasa. Beliau adalah Dr. Siti Setiati, dokter spesialis geriatri dengan lebih dari 30 tahun. Pengalaman penulis buku Sehat di Usia Emas dan juga penggagas program nasional Alzheimer Indonesia. Selamat datang, Dok. Terima kasih Raka. Senang bisa bersama para penonton setia dari seluruh Indonesia hari ini. Kamu lagi nonton dari mana nih? Dari Surabaya, Makassar, Pontianak, atau mungkin dari desa kecil di Sumatera Barat? Tulis komentar dengan usia kamu ya. Aku benar-benar pengen kenal. Kamu lebih dekat, semua komentar bakal aku baca. Dan aku usahakan balas satu persatu. Oke Dok, saya mau langsung tembak satu pertanyaan. Banyak pria berpikir vitalitas mereka turun karena umur. Tapi Dok, apakah benar usia adalah penyebab utama? Tidak Raka. Saya ingin semua pria mendengar ini dengan jelas. Bukan ulang tahun yang membuat penis melemah, tapi gaya hidupmu setiap hari. Duduk terlalu lama tidak melatih otot dasar panggul stres, tanpa disadari bahkan. Jenis celana dalam yang kamu pakai waktu tidur. Celana dalam bisa bikin lemah Dok? Nanti kita bahas itu. Tapi pertama-tama saya ingin cerita tentang Pak Martono. Usianya 68, seorang mantan guru SMA dari Yogyakarta. Beliau datang ke saya dengan wajah malu bilang, "Dok, saya merasa tidak seperti pria lagi. Bukan karena sakit, tapi karena sudah bertahun-tahun dia bangun pagi tanpa ereksi. Hubungan dengan istri pun renggang. Tapi tahu nggak, Raka, hanya dengan melatih otot dasar panggul 5 menit sehari 2 bulan kemudian, kepercayaan dirinya kembali." Loh, segitu efektifnya Dok? Sangat. Dan inilah latihan pertama dan paling penting yang ingin saya bagikan, latihan dasar panggul, atau yang dikenal dengan nama Kegel. Wah, biasanya kita dengar latihan ini buat ibu-ibu. Tapi buat pria juga penting ya. Justru sangat penting. Otot-otot ini menopang kandung kemih usus dan penis. Kalau otot-otot ini lemah darah, tidak bisa bertahan di penis. Hasilnya ereksi jadi lembek, sulit dipertahankan. Bahkan bisa bocor urin saat tertawa atau batuk. Waduh, Dok, bisa dibayangkan betapa malunya itu. Lagi ngobrol di masjid atau arisan kampung, bocor. Persis. Tapi kabar baiknya solusinya gratis, mudah, dan bisa dilakukan diam-diam. Sambil duduk nonton TV, bahkan di atas sajadah pun bisa. Bisa kasih contoh prakteknya, Dok? Tentu. Kencangkan otot seperti saat kamu ingin menahan buang air kecil. Tahan 5 detik. Lalu lepas 5 detik. Ulangi 10-15 kali, lakukan 2-3 kali sehari. Awalnya terasa aneh. Tapi ingat, ini seperti nge-gym. Konsistensi lebih penting dari segalanya. Jadi, ini bukan cuma soal seks ya, tapi juga kontrol buang air kecil. Betul. Banyak pria lansia bangun 3-4 kali semalam hanya untuk pipis. Itu bukan takdir. Itu otot lemah. Kegel membantu kamu tidur nyenyak bebas, rasa mendesak, dan tidak perlu lagi khawatir bocor. Wah, luar biasa. Teman-teman, jangan anggap remeh latihan ini ya. Kita sering tertipu oleh mitos bahwa ini normal karena usia. Padahal bisa dicegah. Betul sekali. Dan saya ingin semua pria tahu, hari-hari terbaikmu belum lewat. Tapi kamu harus bertindak. Jangan tunggu semuanya terlambat. Dok, tadi dokter sempat bilang soal aliran darah dan stimulus harian. Apakah ini latihan kedua? Ya betul, Raka. Dan ini seringkali dilupakan karena banyak pria mengira kalau tidak aktif secara seksual ya tidak perlu dirawat. Itu kesalahan besar. Jadi, Dok, maksudnya meskipun seorang pria tidak lagi berhubungan intim, dia tetap perlu menjaga aliran darah ke penisnya. Betul sekali, Raka. Ini yang banyak pria tidak pahami.
Penis adalah organ yang juga butuh olahraga. Bukan untuk seks semata, tapi agar jaringan di dalamnya tetap hidup fleksibel sehat dan mampu menerima oksigen. Wah, saya baru sadar dok. Kita rajin olahraga buat jantung, buat otot, tapi penis nggak pernah kepikiran. Dan itulah penyebab diam-diam banyak pria kehilangan kekuatan ereksinya. Aliran darah makin lambat, arteri menyempit, dan jaringan mulai mengeras. Kita menyebutnya fibrosis penyusutan jaringan karena kurang darah. Duh, ngeri ya dok. Tapi apakah ini bisa dicegah? Sangat bisa. Inilah yang saya sebut latihan stimulasi vaskular. Tujuannya bukan orgasme, tapi sirkulasi. Setiap hari beberapa menit saja dengan menyentuh atau menggunakan alat vakum medis yang aman. Kamu mendorong darah masuk ke penis. Itu seperti latihan ringan, tapi menyelamatkan. Dok, saya mau jujur. Banyak pria pasti merasa malu atau aneh saat mendengar kata alat vakum. Apakah ini aman? Itu wajar, Raka. Tapi izinkan saya luruskan. Alat vakum bukan mainan. Ini alat terapi, dan tidak semua orang harus menggunakannya. Bahkan stimulasi manual yang lembut tanpa tujuan orgasme pun efektif asal dilakukan dengan sadar dan rutin. Jadi, cukup 5-10 menit sehari? Betul, sama seperti kamu menyiram tanaman. Kalau dibiarkan kering berhari-hari, dia akan layu. Penis juga begitu. Tanpa oksigen jaringan mati pelan-pelan. Bahkan bisa melengkung menyakitkan, itu penyakit yang disebut Peyronie. Astaga, ini bukan sekadar soal gagal berfungsi tapi bisa menimbulkan rasa sakit dan trauma. Tepat. Dan ironisnya semua ini bisa dicegah hanya dengan beberapa menit latihan aliran darah per hari. Tapi ingat, kunci utamanya adalah konsistensi. Bukan sekali sebulan, tapi setiap hari. Wah, teman-teman, ini bagian penting ya. Jangan tunggu rusak dulu baru panik. Ayo mulai jaga aliran darah dari sekarang. Dan saya ingin tambahkan satu hal. Pria yang tidak aktif secara seksual justru paling butuh latihan ini. Karena tanpa stimulus apapun, tubuh mengira penis sudah tidak dipakai lagi. Lama-lama, tubuh benar-benar berhenti memeliharanya. Hah, jadi tubuh itu punya logika seperti itu ya dok? Iya, dan logika itu kejam kalau kita tidak sadar. Tapi sekarang kamu tahu, dan kamu bisa cegah. Luar biasa. Tapi dok, selain aliran darah dan otot dasar panggul, saya sering dengar pria lansia juga mengalami iritasi atau infeksi yang bikin mereka makin malu. Apakah itu masalah besar? Sangat besar. Dan ini membawa kita ke kebiasaan ketiga yang tampaknya sepele. Tapi efeknya besar kebersihan dan perawatan kulit penis. Wah, kayaknya ini topik yang jarang dibahas ya. Padahal penting. Penting sekali. Banyak pria hanya menyiram sebentar saat mandi, bahkan kadang lupa sama sekali. Akibatnya bakteri jamur dan sisa-sisa sel kulit mati menumpuk. Dan di usia lanjut, kulit lebih rapuh, lebih sensitif. Risiko infeksi jauh lebih tinggi. Waduh, jadi sabun mandi biasa cukup? Justru banyak sabun yang terlalu keras. Gunakan sabun lembut bebas parfum, seperti sabun bayi atau gliserin. Bersihkan dengan lembut termasuk di balik kulup jika belum disunat. Bilas bersih. Dan yang tak kalah penting, keringkan dengan benar. Kenapa bagian kering ini penting, dok? Karena kelembaban adalah tempat berkembangnya jamur dan bakteri. Jangan biarkan daerah itu lembab seharian. Itu bisa jadi awal dari infeksi serius. Dan setelah berhubungan seks, wajib bersihkan juga. Jangan tunda. Wah, saya yakin banyak pria belum tahu ini. Saya juga baru sadar, dok. Dan saya rasa banyak istri akan senang kalau suaminya lebih bersih dan terawat. Ini bukan soal kecantikan. Ini soal martabat. Kamu menghargai tubuhmu juga pasanganmu. Wah, luar biasa ya. Dari luar kelihatannya cuma hal kecil, tapi ternyata menyelamatkan dari penderitaan besar. Dan yang paling parah, infeksi kronis bisa meningkatkan risiko kanker penis. Jadi jangan anggap enteng. Teman-teman, ini saatnya kita berubah. Mulai sekarang mandi bukan cuman bersih-bersih, tapi bentuk penghormatan terhadap tubuh kita. Wah dok, kita sudah bahas otot aliran darah kebersihan. Tapi tadi dokter sempat sebut satu hal yang saya belum paham. Pikiran bisa bikin penis melemah. Sangat bisa, Raka. Ereksi dimulai di otak.
Banyak pria menyalahkan testosteron usia atau pembuluh darah. Padahal penyebab sesungguhnya ada di sini stres, kecemasan, rasa malu, bahkan rasa bersalah. Waduh, saya sering dengar pria bilang, saya takut gagal, takut istri kecewa. Itu termasuk ya? Itu justru yang paling sering saya dengar. Dan ironisnya, ketakutan itu malah jadi penghalang utama. Ketika kamu cemas, tubuh mengeluarkan hormon kortisol. Hormon ini menekan nitric oxide, zat penting, untuk membuka pembuluh darah di penis. Jadi, stres itu kayak rem tangan buat ereksi. Tepat sekali. Dan sayangnya banyak pria tidak tahu cara melepaskan rem itu. Mereka terus mencoba secara fisik minum obat, bahkan pakai alat. Tapi tidak pernah mengelola pikiran mereka. Waduh, ini mirip kayak motor yang mesinnya bagus, bensinnya penuh tapi remnya ditarik terus ya. Analoginya pas sekali, Raka. Jadi dok, solusinya apa? Kita harus ke psikolog. Tidak selalu. Kita mulai dari yang sederhana dan bisa dilakukan di rumah, latihan pernapasan sadar. Cukup 5 menit sehari, napas lambat teratur dan penuh kesadaran. Ini akan menurunkan kortisol, menurunkan tekanan darah, dan meningkatkan nitric oxide. Dok, boleh tunjukkan caranya? Tentu. Ini disebut teknik pernapasan 4-4-6. Tarik napas perlahan selama 4 detik. Tahan selama 4 detik. Lalu hembuskan pelan selama 6 detik. Lakukan 5 menit sehari. Saat hembuskan napas, bayangkan kehangatan mengalir ke seluruh tubuh, termasuk ke daerah selangkangan. Wah, tenang banget ya. Saya langsung merasa lebih santai. Dan bukan hanya itu, Raka. Teknik ini membentuk ulang koneksi antara pikiran dan tubuhmu. Itu seperti latihan otak untuk berhenti panik dan mulai percaya lagi pada kemampuan tubuhmu. Saya rasa ini penting banget buat pria yang pernah gagal dan jadi takut mencoba lagi. Betul. Saya punya pasien bernama Pak Burhan, umur 71, duda 10 tahun. Dia bilang, "Dok, saya trauma. Saya coba tapi gagal. Sekarang saya takut." Kami mulai dari napas, dari keheningan. 3 minggu kemudian dia tersenyum bilang, "Saya tidak lagi takut dengan tubuh saya sendiri." Masya Allah, dok, saya merinding dengarnya. Dan latihan ini bisa ditambah dengan mindfulness, kesadaran penuh. Banyak pria hidup di masa lalu, membandingkan diri dengan dulu. Padahal tubuh masih bisa, hanya perlu dukungan. Mindfulness membantu kamu kembali ke saat ini, melihat potensi yang masih ada. Ini bukan soal kembali ke masa muda ya. Bukan. Ini soal menemukan kekuatan baru di usia emas. Ketenangan, koneksi, kepercayaan diri. Saya rasa banyak istri juga ingin suaminya kembali hadir, bukan sekadar fisik, tapi hadir secara emosional. Tepat. Dan latihan-latihan ini membantu pria untuk tidak hanya berfungsi, tapi juga merasakan kembali. Waduh, makin dalam nih dok. Tapi tadi dokter bilang masih ada satu kebiasaan kecil yang diam-diam merusak kesehatan seksual pria saat tidur. Apa itu? Ini dia, celana dalam yang ketat saat tidur. Kedengarannya sepele, tapi ini jebakan yang menghancurkan diam-diam. Serius dok? Bukannya tidur ya bebas? Justru saat tidur tubuh pria menghasilkan ereksi malam itu, proses alami untuk menjaga jaringan tetap sehat. Tapi jika kamu pakai celana dalam yang ketat, aliran darah bisa terhambat penis, bisa tertekuk atau tertekan kain. Ini memicu cedera mikro yang menumpuk. Jadi tidur bisa bikin trauma internal? Ya, dan trauma kecil itu bisa jadi fibrosis, penebalan jaringan dalam penis. Lama-lama terbentuk kelangsungan menyakitkan. Penyakit ini kita sebut Peyronie. Banyak pria tidak tahu penyebabnya. Tapi seringkali penyebabnya adalah kebiasaan tidur dengan celana dalam yang salah. Astaga, dok, ini mind-blowing. Saya yakin hampir semua pria tidak sadar soal ini. Tapi kabar baiknya, solusinya mudah. Tidur tanpa celana dalam atau pakai celana longgar dari katun. Biarkan tubuh bernapas dan bergerak bebas. Dok, ini benar-benar pembuka mata. Kadang yang merusak tubuh kita bukan bencana besar, tapi hal kecil yang kita lakukan tiap malam. Dan justru karena kecil kita abaikan. Padahal dampaknya besar. Wah, teman-teman, sudah 3 hal besar kita bahas hari ini. Dan semua bisa kamu mulai malam ini juga. Wah dok,
Saya benar-benar takjub. Siapa sangka tidur tanpa celana dalam bisa jadi langkah penyelamat. Raka di usia 60 ke atas, hal-hal kecil justru jadi penentu. Tubuh kita lebih sensitif, dan pilihan yang tampaknya sepele, seperti jenis sabun cara bernapas atau bahan celana, bisa membawa perubahan besar atau malah kerusakan diam-diam. Dan sekarang kita sudah bahas semuanya ya dok. Saya coba rangkum supaya penonton ingat. 1 latihan dasar, panggul kunci kontrol dan daya tahan. 2 stimulasi vaskular agar aliran darah tetap lancar dan jaringan tidak mati. 3 kebersihan dan perawatan kulit penis supaya tidak terjadi infeksi atau iritasi jangka panjang. 4 latihan pikiran dan napas, karena pikiran yang tenang akan membuka semua pintu yang tertutup. Lalu, bonusnya hindari celana dalam ketat saat tidur. Luar biasa Raka, kamu meringkasnya dengan tepat. Tapi dok, bagaimana dengan pria yang sudah merasa terlambat, yang sudah bertahun-tahun tidak percaya diri? Apakah mereka masih bisa bangkit? Raka dengar baik-baik. Saya ingin semua pria yang menonton ini menyimpan satu kalimat. Bukan usia yang merenggut kekuatanmu, tapi sikap menyerahmu. Tubuhmu masih bisa disembuhkan. Tidak ada yang terlalu tua untuk berubah. Saya sudah melihat sendiri pria 75 tahun kembali tersenyum setelah 3 bulan berlatih. Semuanya dimulai dari keputusan hari ini. Wah, saya jadi ingat tetangga saya Pak Rahim. Dulu dia murung, tapi sekarang sudah ikut senam lansia mulai tertawa lagi, bahkan belanja ke pasar tiap Jumat. Itulah kekuatan perubahan kecil yang konsisten. Makan tempe, minum air kelapa, tidur tanpa tekanan di selangkangan. Itu bukan mitos, itu sains. Tempe itu dok, saya kira cuma lauk murah, tapi ternyata bisa bantu jaga hormon dan kesehatan pembuluh darah ya. Betul sekali. Tempe kaya isoflavon dan protein nabati. Air kelapa juga mengandung elektrolit yang membantu stabilkan tekanan darah. Pisang sumber kalium untuk menjaga otot tetap kuat, termasuk otot dasar panggul. Ini bukan makanan biasa, ini obat dari alam. Wah teman-teman, jangan remehkan pisang di dapur atau tempe di wajan. Siapa sangka mereka menjaga kejantananku. Kadang kita sibuk cari suplemen mahal, padahal solusi ada di piring makan kita sendiri. Dok, saya mau tantang pemirsa hari ini. Siapa di antara kalian yang berani mulai latihan dasar panggul malam ini? Tulis di komentar. Saya mulai hari ini. Dan siapa yang mau coba tidur tanpa celana dalam ketat? Tulis, saya bebaskan tubuh saya. Luar biasa Raka. Ajak istri nonton juga. Biar perubahan ini jadi perjalanan berdua. Pasangan yang sehat bersama bahagia lebih lama. Dok, saya makin yakin tahun-tahun terbaik saya belum berlalu. Saya tidak akan menyerah hanya karena usia. Karena kamu tidak tua. Kamu hanya belum diberi petunjuk yang tepat. Dan hari ini kamu sudah mendapatkannya. Terima kasih dok. Dari lubuk hati saya yakin banyak pria akan merasa hidupnya berubah mulai malam ini. Dan saya selalu di sini untuk mendampingi. Kita tidak sendiri. Kita kuat kalau saling jaga. Wah teman-teman, saya ingin tahu siapa saja di sini yang sudah pernah merasa seperti Pak Martono atau Pak Burhan, merasa seperti bukan pria lagi. Tulis di komentar, jangan malu. Karena perubahan dimulai dari keberanian untuk mengaku. Raka, saya senang kamu angkat ini. Diam bukan kekuatan. Diam adalah risiko. Banyak pria datang ke saya. Bukan karena sakit, tapi karena terlalu lama menahan malu. Mereka kehilangan koneksi dengan pasangan, merasa tak berguna, lalu mengisolasi diri. Dan ironisnya, mereka pikir itu takdir. Tepat. Padahal itu bisa dicegah. Saya ingin ceritakan satu lagi kisah. Pak Darto usia 64 pensiunan sopir truk dari Cirebon. Dia tidak berani bicara soal ereksi dengan siapapun. 3 tahun hanya diam. Tapi setelah mulai rutin latihan kegel dan latihan napas, dia datang ke saya. Sambil senyum lebar bilang, "Dok, saya tidak takut lagi menatap wajah istri saya." Ya Allah, itu kalimat yang dalam banget dok. Saya bisa bayangkan betapa beratnya beban selama bertahun-tahun. Dan inilah yang saya ingin semua pria pahami. Kamu bukan satu-satunya. Dan kamu tidak sendirian. Kita semua pernah merasa kehilangan kendali. Tapi kamu bisa merebutnya kembali. Tapi dok, masih banyak yang bilang, udah tua ya wajar kalau loyo.
Nggak usah maksa. Apa yang dokter ingin katakan buat mereka? Saya akan bilang tua itu alami. Tapi menyerah itu pilihan. Kamu bisa tua dengan kuat. Kamu bisa hidup 70 tahun dengan semangat umur 40 asal kamu bersedia berusaha. Jadi teman-teman, jangan tertipu sama mitos loyo karena umur. Itu jebakan. Seperti kata dokter Tempe, bukan makanan miskin, tapi makanan yang menyelamatkan hormonmu. Dan air kelapa bukan hanya segar, tapi juga bantu turunkan tekanan darah. Banyak pria lansia tidak tahu bahwa air kelapa 2 kali seminggu bisa menjaga sirkulasi darah tetap optimal. Wah, nanti saya suruh istri saya beli air kelapa di pasar tiap Jumat sekalian beli pisang juga. Habis itu, latihan napas bareng istri hehe. Itu langkah awal yang indah. Jadikan perawatan tubuh sebagai bagian dari ibadah. Sebagai wujud syukur atas tubuh yang Allah berikan. Dan buat teman-teman yang selama ini bingung mau mulai dari mana, inilah saatnya. Mulai dari niat, lanjut dengan langkah kecil, lalu lanjutkan setiap hari. Karena perubahan tidak terjadi dalam semalam. Tapi perubahan selalu dimulai di malam pertama kamu benar-benar niat. Wah, kalimat itu harus saya tulis besar-besar di kamar saya, Dok. Tulis dan ucapkan tiap hari. Karena tubuhmu mendengar. Dan tubuhmu akan menjawab kalau kamu memperlakukannya dengan cinta dan perhatian. Raka, hari ini kita sudah bahas banyak hal. Tapi ada satu pesan terakhir yang ingin saya tanamkan dalam hati setiap pria yang menonton ini. Tubuhmu masih mendengarkan. Jangan berhenti merawatnya hanya karena angka usia. Saya jadi teringat, Dok. Waktu kecil ayah saya selalu bangun subuh, cuci muka, minum air kelapa, dan jalan pagi. Waktu saya tanya kenapa beliau cuma bilang tubuh itu teman. Jangan kau tinggalkan dia duluan. Sekarang saya paham maksudnya. Ayahmu bijak sekali, Raka. Dan itu juga pesan saya untuk semua, jangan tinggalkan tubuhmu. Jangan tinggalkan harapanmu. Buat yang masih ragu, masih malu, masih merasa tidak mampu, saya minta malam ini coba satu saja. Latihan napas, atau minum air kelapa, atau coba tidur tanpa celana dalam ketat. Langkah kecil itu akan membuka pintu besar. Dan jangan sendiri. Ajak pasanganmu. Ajak teman-temanmu di pengajian di komunitas lansia di Posyandu Lansia. Bangun budaya sehat untuk pria lanjut usia Indonesia. Kita terlalu lama diam. Sekarang waktunya bicara. Waktunya bertindak. Dan kalau kamu merasa video ini membuka matamu, tolong kirimkan ke satu orang sahabatmu. Bisa jadi dia diam-diam butuh ini lebih dari kamu kira. Saya Dr. Siti Setiati, percaya bahwa setiap pria layak merasa bangga dengan tubuhnya, bahkan di usia 70 atau 80 sekalipun. Dan saya akan terus membagikan ilmu dan harapan untukmu untuk bangsa ini. Wah, saya benar-benar merasa terinspirasi, Dok. Terima kasih atas semua ilmu, ketulusan, dan semangatnya. Semoga makin banyak pria yang sadar dan bangkit kembali. Amin, Raka. Semoga Allah beri kesehatan dan umur panjang yang bermakna untuk semua. Baik teman-teman, sebelum kita tutup jangan lupa tulis komentar. Saya mulai hari ini. Dan ketik kota asalmu biar kita tahu perjuangan ini sedang dimulai dari mana saja di seluruh pelosok Indonesia. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Saya Raka bersama Dr. Siti Setiati pamit. Jangan menyerah, jangan malu, karena tahun-tahun terbaikmu masih menantimu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di talk show berikutnya. Salam sehat, salam kuat dari Indonesia untuk Indonesia.